Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Aku Naili Fauziah Mukti. Pada lomba podcast dakwah kali ini, aku akan membawakan podcast yang berisikan tentang menjalani hidup dengan Al-Quran. Kira-kira apa sih hubungannya Al-Quran dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita? Lalu, apakah ada motivasi atau nasihat di dalam Al-Quran yang bisa menyemangati hidup ketika sedang down? Bagaimana pula caranya supaya bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Baik, langsung saja dengarkan podcast saya kali ini ya. Selamat menikmati, semoga menjadi awal yang baik. Selamat mendengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan tanpa tujuan. Tujuan manusia hidup di dunia untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik pada sesama, dan merawat lingkungan. Untuk menuntun manusia dalam menjalani kehidupan di bumi, Allah telah menurunkan petunjuk, yaitu Al-Quran. Seperti yang disebutkan dalam salah satu ayatnya, "Wahai manusia, telah datang kepadamu kitab yang di dalamnya berisi peringatan dan nasihat agar kamu bisa mengerti tentang tujuan hidup di dunia, bukan hanya makan dan minum serta bersenang-senang." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya manusia yang telah berhasil memimpin umatnya dengan waktu yang singkat. Tetapi beliau memimpin dengan sukses. Keberhasilan tersebut sepenuhnya karena Rasulullah berpedoman kepada Al-Quran loh guys. Karena itu, pada detik-detik terakhir sebelum beliau wafat, Nabi berpesan agar kita tidak meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tahu gak sih, jika kita berpegang teguh pada keduanya, niscaya kita tidak akan pernah krisis dan sesat. Jadi, kawan-kawanku, peganglah pedoman dalam Al-Quran ya. Oh ya guys, tahu gak sih, ada 5 prinsip untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita loh. Mau tahu apa aja? Oke, aku bahas satu-satu ya. Jadi, yang pertama itu, manusia harus mengimani Al-Quran dan meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah yang sifatnya mutlak. Seperti yang ada di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Sebab arti Al-Quran tidak lepas dari tajwidnya. Lalu yang ketiga, itu berusaha memahaminya. Iya, memahami isi Al-Quran dari arti-artinya gitu. Lalu yang keempat, ialah mengamalkan semampu manusia, bukan semaunya. Yang terakhir, mendakwahkan Al-Quran. Apa sih maksud dari dakwah Al-Quran ini? Jadi, mendakwahkan Al-Quran di sini itu mengajak orang-orang untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran sesuai prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, mendorong pada kebaikan, mencegah kejahatan. Selama kalian menjalani hidup di dunia ini, ada aja hal yang membuat diri kita tuh down, kecewa, sakit hati, ya kan? Pasti pernah dong. Nah,
agar tetap semangat menjalani hidup walaupun diri kita itu dalam keadaan sedih, down, kecewa, sakit hati. Di sini aku bakalan ngasih tahu ke teman-teman apa aja ayat-ayat Al-Quran yang bisa teman-teman jadikan motivasi. Yang pertama, surah Yusuf ayat 87 yang isinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi ayat ini itu ngejelasin bahwa setiap kita masih diberikan nafas, berarti di situ akan selalu ada harapan. Jika kita merasa sangat sulit menghadapi tantangan dalam hidup, maka harapan itu akan datang kepada mereka yang percaya. Jadi kita tuh harus tetap berusaha yang terbaik dan disertai doa ya. Itulah cara terbaik dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua itu surah At-Taubah ayat 40 yang isinya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Teman-teman tentu pernah mengalami situasi sulit, seperti mengalami kegagalan saat ingin masuk perguruan tinggi yang sudah diimpikan, padahal sudah kerja keras, belajar dengan tekun, dan berdoa. Lalu kamu hanya bisa menangis sembari meratapi kerja keras dan keringat yang berujung sia-sia. Meski begitu, teman-teman tidak mau dong berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, cobalah untuk terus bangkit dan berusaha ambil sisi positif dari kegagalan yang didapat. Kembalikan segalanya pada Sang Pencipta. Jangan lupa ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan yang terbaik darinya. Lalu yang ketiga itu surah Ali Imran ayat 139 yang isinya, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Sebagai manusia, tentu teman-teman tidak diperkenankan untuk selalu memandang diri sebagai orang yang penuh kekurangan. Allah SWT tentu memberikan setiap umatnya kelebihan dan kekurangan dalam diri. Jika teman-teman selalu berpikiran negatif terhadap diri teman-teman sendiri, itu tandanya teman-teman kurang bersyukur. Jadikanlah kekurangan yang ada sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri teman-teman. Oke? Lanjut yang keempat itu surah Al-Baqarah ayat 216 yang isinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ini itu ngejelasin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk teman-teman, untuk diri kita gitu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup pasti selalu ada hikmah yang bisa teman-teman jadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Lanjut yang kelima itu surah At-Tolak ayat 2 dan 3 yang isinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.
Mungkin mengeluh seringkali dilakukan oleh siapa saja. Mereka seakan tidak bisa mensyukuri apa yang telah dimiliki maupun apa yang ingin teman-teman miliki. Ketakwaan adalah kunci untuk mendapatkan ketenangan hati. Maka dari itu, ketenangan hati mahal harganya. Oke. Jadi itulah 5 surah yang ada dalam Al-Quran yang bisa teman-teman jadikan semangat motivasi untuk terus semangat menjalani kehidupan dengan selalu meningkatkan hal-hal yang positif. Teman-teman tahu gak sih, ada banyak sekali keutamaan serta manfaat yang bisa teman-teman ambil dari membaca Al-Quran. Yang pertama itu, membaca Al-Quran dapat menuntun kita ke jalan yang benar, kebaikan dan keselamatan. Yang kedua, membaca Al-Quran dapat melembutkan hati. Lalu, membaca Al-Quran akan membuat hati menjadi tentram. Lalu yang keempat, membaca Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan penawar bagi segala penyakit. Yang kelima, dengan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Mau dong dapat pahala yang berlipat ganda. Lalu yang keenam itu, membaca Al-Quran, maka Allah akan menolong kita dari kerugian dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Yang ketujuh, membaca Al-Quran akan membawa syafaat bagi kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyesatkan mereka yang membaca Al-Quran. Masya Allah, ternyata banyak sekali keutamaan serta manfaat dari Al-Quran ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu membaca Al-Quran, sebab banyak sekali manfaatnya. Yang tadi aku jelasin itu baru sebagian, masih ada banyak lagi. Oh iya, jangan lupa juga lakuin 5 prinsip yang tadi udah aku jelasin ya. Ingat selalu motivasi yang tadi udah aku kasih tahu supaya teman-teman tidak selalu mengeluh terus, oke? Supaya juga hidup teman-teman menjadi lebih baik dan berkualitas. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Aku tutup podcast ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, hikmah dari podcast ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.